Oke, kita pengenalan dulu mengenai TIK ya. Kita selanjutnya ini pengertian TIK dan pemanfaatannya. Ini standar kompetensinya, langsung aja biar cepet. Ini bisa dibaca. Oke, yang di sini mungkin perlu penjelasan sedikit ya. Eh, jadi nanti pertanyaan ujiannya itu adalah ABCD. Misalnya kata logia itu berasal dari bahasa apa, misalnya artinya apa, A, B, C, D, seperti itu. Kalau kita melihat di sini, kita akan tahu teknologi itu apa ya. Semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya cangkul itu teknologi atau bukan, linggis itu teknologi atau bukan, maka jawabannya itu adalah teknologi. Jadi teknologi tidak selalu hal-hal yang ada mesinnya, misalnya kayak mobil, HP, komputer segala macam. Tetapi ini perpanjangan tangan manusia untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Yang garis paling bawah ini itu yang prinsip dasarnya ya. Jadi kalau kita mengeruk tanah dengan tangan itu bisa sih ya, tapi tangan kita akan berdarah-darah untuk membuat lubang di tanah itu. Makanya manusia berpikir membuat linggis, misalnya membuat cangkul misalnya, ya untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Nah itu yang disebut dengan teknologi. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang lanjut ke data. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi misalnya ya. Jadi data ini bisa berupa kalimat, suara, gambar, angka, segala macam. Satuan kecil dari informasi ini data. Nah, informasi itu sendiri apa? Itu adalah hasil dari pengolahan data. Dari kanan dan kiri ini kita baca sendiri. Nanti kita simpulkan bahwa bahwa informasi adalah hasil dari pengolahan data yang memberikan makna, arti, dan manfaat. Seperti itu. Jadi 3 hal penting tentang informasi itu adalah ini, dibaca ya. Lalu ciri-cirinya adalah ini akurat, tepat waktu, relevan, lengkap. Jadi misalnya nanti ada soal ciri-ciri informasi adalah A akurat, B tepat waktu, C relevan, D tidak lengkap misalnya. Nah, kayak gitu itu nanti soal multi choice-nya. Akurat itu artinya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau hoax segala macam itu ya itu bukan informasi karena tidak keadaan sebenarnya. Kalau tepat waktu ya harus tersedia pada saat diperlukan. Jadi misalnya kita datang nih ke tempat Mbah Dukun misalnya. Mbah, besok hari Jumat itu nomor lotre yang nomor di Metro ini apa ya, togel apa ya, nomor togel yang keluar berapa misalnya. Lalu mbahnya ini jampa-jampi begitu ya. Nanti saya tanya hari apa ya, hari Jumat ya, hari ya hari Jumat itu nomor togel berapa yang keluar misalnya. Nah habis itu Kamisnya Mbak Dukun ini baca mantra gitu kan, sembur-sembur sana sini, lalu dia tahu bahwa nomor yang akan keluar itu 10 misalnya ya. Tetapi karena kita itu tidak datang pada Mbah Dukun itu hari Kamisnya atau Jumatnya, malah kita datangnya itu hari Sabtu misalnya, padahal keluar nomor togelnya itu hari Jumat misalnya, maka itu bukan informasi. Kenapa? Karena sudah kadaluarsa, sudah tidak diperlukan lagi. Kalau diketahui hari Kamis bisa dapat atau Jumat sebelum togel nomor 10 itu benar-benar keluar misalnya, ya itu informasi. Tetapi kalau sudah
kadaluarsa, nggak tepat waktu, itu bukan informasi lagi, itu maksudnya. Selanjutnya adalah relevan, jadi sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau ada tukang servis begitu ya, tukang servis mobil, terus kalian bawa mobil bagus, kalian jurusan apa ya, jurusan SI misalnya, terus datang ke tukang bengkel itu bawa mobil, lalu kalian ngobrolnya tentang harga saham misalnya, perusahaan A, B, dan C minggu depan tuh akan turun begini karena begini bla bla bla. Apakah itu informasi bagi tukang bengkelnya? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak berkecimpung di sana. Beda kalau sampean itu mengatakan bahwa, "Oh, ini olinya bocor, oh ini saya biasanya pakai Pertalite atau apalah, kendala-kendala mobilnya apa dan sebagainya." Kalau diceritakan itu informasi. Kenapa? Ya karena itu akan menentukan keputusan yang akan dibuat oleh tukang bengkel itu dalam bertindak dalam mencari sumber masalahnya. Selanjutnya adalah lengkap. Jadi informasi itu harus utuh karena takutnya sebagian data yang belum hadir itu menentukan dari keputusan yang dibuat. Misalnya nih ya, misalnya saya akan mengunjungi nenek yang sudah lanjut usia di kota A misalnya ya. Kita kunjungi tanggal 3 misalnya. Kita rencananya udah tanggal 1, kita udah siap-siap bla bla bla, tanggal 2 udah mau berangkat begitu kan ya. Padahal di tanggal 2 itu ada data yang belum nyampe ke kita bahwa ada informasi yang bahwa nenek itu sudah meninggal misalnya. Lalu tanggal 2 karena kita tidak tahu itu, kita jalan aja misalnya. Ya percuma gitu loh. Atau neneknya sudah pindah misalnya, nggak meninggal misalnya, kasihan ya kalau meninggal. Jadi seperti itu ya. Kalau kita tahu informasi bahwa nenek itu sudah pindah ke sana, dari kota A ke kota C misalnya, ya kita nggak akan ke kota A, seperti itu. Oke, selanjutnya jadi itulah informasi ya, data yang diproses kemudian memberi makna itu disebut informasi. Jadi misalnya ada data, rata-rata produksi perusahaan si A itu tahun pertama 1.000 misalnya, tahun kedua 2.000, tahun ketiga 4.000, dan kelima 5.000 misalnya. Maka diproses perhitungan rata-rata produksi 4 tahun terakhir adalah 3.000. 1.000 tambah 2.000 tambah 4.000 tambah 5.000 dibagi 4. Nah, ini namanya informasi. Karena kita butuh informasi mengenai produksi 4 tahun terakhir. Misalnya seperti itu. Selanjutnya ini apa maksudnya begitu ya, data diproses menjadi informasi, diproses lagi menjadi informasi lagi. Apakah informasi yang pertama dengan yang kedua ini berbeda? Jangan dijawab bahwa informasi yang pertama kurang akurat misalnya, maka itu bukan informasi gitu loh. Yang informasi pertama belum lengkap misalnya, ya itu bukan informasi. Jadi posisinya yang A dengan B ini sama-sama kuat, sama-sama dibutuhkan. Jadi penjelasan dari gambar ini adalah bahwa ini tuh disesuaikan dengan kebutuhannya begitu loh. Contohnya begini saja, misalnya yang A ini adalah ini gitu ya. Artinya rata-rata perusahaan 4 tahun terakhir perusahaan A itu adalah 3.000 misalnya. Terus kita dapat informasi lagi perusahaan B rata-rata 4 tahun terakhir adalah 1.000 misalnya. Perusahaan C 5.000, perusahaan D 10.000 misalnya. Lalu kita proses lagi dari informasi-informasi 4 tadi itu. Akan menghasilkan informasi bahwa rata-rata perusahaan A, B, C, D 4 tahun terakhir adalah sekian, misalnya seperti itu. Artinya kebutuhan tergantung dari kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Informasi pertama dan kedua ini sama-sama kuat. Jadi maksud saya, informasi itu akan menjadi sebuah data baru tergantung dari kebutuhan informasi yang kita butuhkan, misalnya seperti itu.
Oke, lanjut. Nah ini, pengkajian teknologi informasi ini yang sulit ini nanti, karena di bank soal nanti saya hanya copy paste aja, artinya pengertian teknologi informasi itu menurut Kamus Oxford adalah, kan, A. Studi bla bla bla, B. Mencakup perangkat keras, C. Tidak hanya, D. Segala bentuk dan seterusnya. Lalu saya bikin lagi, pengertian teknologi informasi menurut Alter adalah, kan, kayak gitu. Ini yang agak sulit itu dari sana. Ini kesimpulannya nanti saja. Sekarang teknologi komunikasi. Ini adalah menurut Roger, Abror dan seterusnya. Enaknya di sini aja. Jadi kalau kita baca ini, maka yang pertama ini, dua aspek yang pertama itu adalah pengertian dari teknologi informasi. Jadi itu adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengolahan informasi, itu adalah teknologi informasi. Yang kedua, penggunaan alat bantu untuk memproses, mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lain, itu teknologi komunikasi. Untuk memudahkan penjelasan seperti itu. Maksudnya teknologi informasi itu misalnya kalian bikin video untuk ditaruh di YouTube misalnya ya. Proses kalian pengambilan gambar, pengeditan gambar, pengolahan gambar dan sebagainya itu masuk ke teknologi informasi. Nah, ketika kalian sudah upload, kalian sebar ke internet sehingga semua orang di dunia ini bisa melihatnya, maka itu adalah teknologi komunikasi. Oke ya, bisa dipahami. Ini bidang pemanfaatan TIK ini ada banyak ya. Misalnya untuk e-banking. Kalau zaman dulu membeli pulsa nggak bisa online, atau apa ya, transfer harus datang ke bank, mau lihat transaksi yang terupdate harus datang ke bank ngeprint bukunya misalnya. Itu kurang praktis, membuang banyak waktu segala macam. Kalau zaman sekarang misalnya kalian itu jualan online, maka orang yang transfer itu bisa langsung kita lihat secara online di bagian apa ya, histori dari transaksi itu. Akan kelihatan, oh jam ini, detik ini ada pembeli yang mentransfer sekian-sekian gitu kan. Jadi kita bisa langsung mengemas produknya, kita kirimkan ke kurirnya sehingga cepat sampai. Nah, itu adalah teknologi, contoh pemanfaatan teknologi untuk e-banking. Jadi mempermudah kebutuhan manusia. Begitu juga dengan yang dicontohkan di gambar ini membeli pulsa begitu ya. Artinya kita nggak perlu mengejar-ngejar teman kita untuk beli pulsa atau lari keluar, bayar parkir segala macam, bayar bensin. Tapi cukup lewat laptop kita sudah bisa beli pulsa ya, seperti itu canggihnya zaman sekarang. Government ini untuk pemerintahan. Jadi harusnya sih di Indonesia itu juga ada seperti ini. Jadi transparan begitulah ya. Ini akan mendekatkan misalnya pemerintahan dengan rakyatnya. Oh, presiden saat ini ada acara di sini, saya melangsungkan ini, bla 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 bla, akan kelihatan. Jadi transparan. Harusnya ada seperti ini. Kalau learning ini ya ini untuk pembelajaran. Harusnya ya ini musim corona malah sering dipakai ini ya. Artinya proses belajar mengajar itu tidak harus di kelas tatap muka. Bisa sambil dosennya itu renang lah, berjemur di pantai lah, atau lagi naik gunung lah, segala macam. Yang penting ada akses internet. Tapi sayangnya Indonesia ini kurang memadai ya, nggak, internet yang kenceng dan gratis itu tidak tersebar merata. Oke, selanjutnya ini apa ini? Bisa dipakai untuk koran online juga. Artinya kalau zaman dulu banyak orang di lampu merah jualan koran-koran
yang kertas seperti itu gitu kan. Sekarang paperless, artinya ya go green begitu, nggak perlu menebang pohon dulu untuk menyampaikan berita. Karena Kompas ini bisa bikin secara online-nya begini. Apakah mereka ini dapat untung dari apa namanya, dari mencari berita, menaruh berita di internet begini? Ya dapat untung banyak. Masa capek-capek datang ke lokasi gadis tewas terbakar karena cinta ini misalnya, yang ini ya, kok nggak dapat penghasilan misalnya, itu kan ya kurang benar. Jadi Kompas ini akan dapat duit itu ya dari iklan, dari, ya intinya tuh begini, kalau banyak pengunjung itu bisa kita monetis atau kita konversi menjadi uang begitu loh ya. Ya misalnya di lapangan ada banyak orang berkumpul di sana, maka otomatis kita karena ingin mengkonversi itu menjadi uang, maka kita jualan roti, jualan es segala macam di sekitar itu, maka kita dapat duit. Intinya kalau ada banyak pengunjung itu bisa kita konversi jadi uang gitu loh ya. Begitu juga dalam dunia online. Misalnya ini tentang masakan misalnya. Kalian juga bisa sih bikin-bikin yang seperti ini. Artinya misalnya kalian suka otomotif, kalian bikin saja website yang semuanya membahas tentang otomotif. Kalau misalnya sehari itu ada 100 pengunjung misalnya, maka itu akan dapat dikonversi menjadi uang yang sangat besar. Kita bisa naruh iklan seperti Google ini misalnya, atau bekerja sama dengan Google AdSense begitu, atau kita langsung saja bikin proposal datang ke Honda, ke Yamaha. Kita kasih tahu website kita, profil website kita, pengunjungnya 100.000 per hari misalnya. Wah, itu luar biasa itu, mereka akan tertarik untuk menaruh iklan mereka di website kalian. Dan itu bisa 1 miliar lah 1 bulan atau 1 minggu misalnya. Itu bisa, itu nggak mahal bagi perusahaan besar seperti itu. Karena mereka juga sering apa namanya, beriklan di TV segala macam. Itu per detiknya banyak juta, dan kelemahannya adalah mereka yang menonton belum tentu suka otomotif begitu loh. Nah, kalau dia menaruh iklannya di website sampean yang tentang otomotif, maka 100.000 orang per hari itu adalah sudah terfilter bahwa mereka ini adalah suka otomotif gitu loh. Jadi kemungkinan besar mereka untuk mengeklik iklannya, menindaklanjuti membeli sesuatu dari iklan itu segala macam, itu lebih tinggi begitu maksudnya. Jadi ini tuh peluang bisnis juga sih zaman sekarang, zaman era kalian. Artinya kalau kalian membangun aset dari sekarang, maka itu akan menghasilkan. Yang penting adalah kalian konsisten aja. Lanjut, untuk game online juga bisa ya. Oh, ini dampak negatif TIK ya. Jadi gambar yang pertama ini adalah mereka yang tenggelam dalam dunia internet, di depan komputer terus begitu, hidupnya hanya di sini, dia tidak bersosialisasi. Nah, ini dampak negatifnya, kita perlu menghindari ini. Meskipun kalian punya WA, punya FB segala macam, kalian bisa menyapa orang tua kalian dari jauh, bisa lahir batinan dari jauh misalnya. Sebisa mungkin kita itu tetap bertatap muka ya. Jadi ada keseimbangan antara pemanfaatan teknologi ini dengan kehidupan nyata yang sebenarnya begitu loh ya. Ini dulu pernah saya alami nih waktu saya jadi pebisnis online full time ini. Bertahun-tahun saya hanya di dalam kamar terkepung 4 dinding kayak gitu ya.
Nah, itu tidak perlu ditiru. Selanjutnya ini adalah apa ini, tangan dari dalam komputer ini, berangkas kita diambil ya. Jadi dalam dunia yang sekarang ini itu orang-orang pintar yang jadi cracker gitu ya, cracker ya bukan hacker. Hacker itu cenderung baik, artinya dia menemukan celah dalam sebuah website misalnya, tapi dia ngasih tahu itu gitu loh. Tapi kalau cracker dia pakai untuk kepentingannya diri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi di zaman sekarang ini itu memungkinkan bagi seseorang itu untuk mengambil uang kita ketika kita dalam keadaan terlelap mimpi gitu loh ya. Kita udah capek-capek bangun pagi jam 7 kerja, pulang jam 4 sore misalnya. Tiba-tiba uang kita lenyap begitu saja. Itu bisa saja terjadi. Karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang namanya cracker ini. Ya itulah dampak negatif. Artinya ada positif ada negatifnya. Yang penting adalah kita fokus ke yang positif seperti itu. Di Metro ini juga ini sebelah kanan ini adalah orang yang gamer ya. Dia candu game, dia tinggal game terus. Ini juga perlu dihindari karena game ini adalah tidak mengenal usia. Masih kecil sampai tua pun biasanya kita akan suka ngegame. Ngegame itu nggak apa-apa, tapi kita tahu waktu ya. Waktunya melakukan kewajiban yang ini ya dilakukan, waktunya belajar ya belajar, waktunya kerjain tugas ya tugas, kerjain gitu loh. Jangan hanya main Mobile Legends aja misalnya dan seterusnya. Itu akan membuat waktu berlalu begitu cepat dan tiba-tiba saja kalian kehilangan banyak waktu. Ini dulu juga pernah saya alami sih ya waktu awal-awal main ke Metro, saya bikin warnet begitu. Tiba-tiba orang Metro ini suka ngegame semua, padahal di Jawa dulu saya nggak pernah ngegame. Lalu saya main Dragon Nest gitu ya. Setahunan apa ya itu udah main terus kerjaannya. Nah, itu jangan dilakuin ya. Selanjutnya apa ini Facebook bawahnya ini ya. I love you so much. Wah, ini terus apa ini ada gambar di ada pisau begini. Wah, serem banget ini. Jadi dalam dunia maya sekarang ini, dunia apa ya, sosial media segala macam itu orang itu bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Kalau sampean pengen jadi Jokowi misalnya tinggal tempelin foto-foto Jokowi di sana misalnya. Pengen jadi artis misalnya, nggak ganteng pengen jadi ganteng, nggak cantik pengen jadi cantik, segala macam itu bisa saja terjadi begitu loh. Fotonya bisa banyak karena ngambil dari sumber-sumber yang lain misalnya. Jadi itu akan meyakinkan bahwa dia itu emang benar-benar orang itu begitu loh. Nah, susahnya sekarang ini Pak, ada misalnya oknum-oknum misalnya emas yang kurang ganteng misalnya terus pura-pura jadi ganteng misalnya, foto orang dipampang di sana misalnya, kemudian merayu-merayu cewek lewat chatting begitu kan ya, tangannya itu lemes ngetik di keyboard itu gitu ya, I love you begitu. Setelah itu ceweknya merasa nyaman gitu, kalau udah nyaman udah susah gitu kan, susah move on. Habis itu diajak ketemuan ya percaya aja gitu kan, padahal cowoknya ini sudah punya niat jelek. Ya bisa jadi diajak ketemuan di mana, diperkosa, dibunuh gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Artinya kalian tuh harus menjaga diri. Jangan sampai kalian itu misalnya pagi-pagi masih subuh eh lari-lari di kampus 2 misalnya. Terus kalian bilang bahwa wah suasananya sepi sekali ya. Kalian update wall begitu kan ya di Facebook atau di mana itu. Saat ini saya ada di sini sepi sekali nggak ada orang. Wah, bisa jadi incaran orang-orang itu ya. Ini kejahatan terjadi. Atau kalian habis keluar dari kos-kosan tiba-tiba kalian update status, waduh, pintu saya belum tak kunci, yang masa kayak gitu ya, orang bisa ngambil barang-barang sampean. Artinya semua yang kita taruh di sosial media segala macam itu harus kita filter ya. Jangan apa-apa ditaruh sana. Jadian sama seseorang ditaruh, giliran putus
Ya gimana kayak gitu tuh ya. Ya kalian udah gede ya, kalian jauh dari orang tua, ini waktunya kalian untuk, bertanggung jawab terhadap kebebasan yang kalian miliki. Begitu juga dengan ini, apa ini, backspace, enter, merah-merah, ini artinya website-website yang website porno misalnya. Ini gambar apa di sini masih nyambung nih. Eh di sini gambarnya laki-laki sih ya, yang dilihat adalah perempuan. Tapi yang namanya manusia itu dua-duanya sama-sama punya nafsu gitu. Artinya cewek pun bisa jadi akan melakukan hal-hal seperti ini begitu ya. Dan ini yang paling meresahkan sebenarnya ya. Orang-orang tua kalian ngelepas kalian, ngasih kalian kebebasan segala macem. Yang paling meresahkan itu adalah ini sebenarnya ya. Kenapa ya? Kalian karena usianya tuh masih dalam masa labil, masa transisi misalnya, kalian lagi mencari jati diri misalnya. Jadi, kalian misalnya yang dari desa, apa ya, desa yang kurang ada internet, kemudian masuk ke metro, ada warnet, internet lancar segala macem, bisa membuka apa yang nggak boleh dibuka segala macem, HP-nya canggih, dikasih HP karena kuliah, bla bla bla. Akhirnya kalian banyak melihat yang tidak boleh dilihat, misteri-misteri bagi kalian, kalian buka semua, padahal itu belum waktunya misalnya. Sebenarnya hal-hal seperti ini itu manusiawi sih ya, fitrah. Cuman kalau sesuatu belum waktunya itu ya akan berdampak negatif begitulah ya. Jadi untuk kalian yang sekarang tenggelam di sini, cepatlah keluar, lakukan perjalanan lagi, lanjutkan. Karena hal-hal yang positif di internet itu masih banyak gitu loh, bisa untuk mensejahterakan diri, bisa untuk menambah ilmu pengetahuan segala macam. Kalau waktu kalian habiskan untuk hal-hal yang kayak gini yang memboroskan energi dan waktu, eh kalian gak akan dapat apa-apa waktu kuliah seperti itu loh. Kenapa saya bicara panjang lebar seperti ini ya, karena ini sangat meresahkan gitu loh. Kalian mau pacaran atau apa, udahlah nggak usah niru-niru misalnya drama Korea yang di sana kebebasannya seperti itu misalnya, atau terbawa drama-drama yang lain bla bla bla. Belum waktunya begitulah ya. Yang sabar, nanti akan indah pada waktunya. Kalau memang punya pasangan ya tahan begitu loh ya. Karena ya begitulah, saya barusan mendengar misalnya ada yang melahirkan anak ditaruh di kresek, taruh di dalam bagasi motor, dibuang di masjid, meninggal. Kan kasihan begitu loh ya. Kasihan, bukan hanya kasihan kepada orang tuanya tapi juga pelakunya itu kasihan banget. Dia akan menstempel dirinya itu sebagai orang yang kotor lah, orang yang ya intinya dia akan merasa bersalah, berdosa, dan itu akan berlangsung seumur hidup. Itu akan kalian sesali begitu loh. Nah, daripada kalian hanya mengikuti kenikmatan sejam 2 jam terus menyesal selamanya, itu sebaiknya kalian tegas pada diri kalian bahwa tidak begitu loh ya. Laki-laki yang menyayangi kalian itu tidak akan memaksa kalian, akan memuliakan kalian, menghormati kalian jika kalian bisa menahan diri. Kalau mereka tetap memaksanya segala macam, itu artinya lelaki itu perlu ditinggalkan karena dia tidak memuliakan sang kalian, tidak menganggap kalian berharga, hanya menjadi pelampiasan seks saja gitu loh. Dibuang aja lagi kayak gitu tuh, nanti akan menemukan yang lebih baik. Kalau dia sudah tidak sayang pada masa sebelum menikah, maka setelah menikah pun dia tidak akan bertanggung jawab. Hidup kalian malah akan jadi penjara gitu kan, yang
sudahlah jangan dilakuin gitu loh ya. Demi 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 masa depan kalian, kalian harus tegas ya. Ini pesan saya. Hal-hal seperti ini nih penting gitu loh ya. Jaga diri. Untuk kalian yang sudah melakukan kesalahan, berhenti sekarang. Sebelum Tuhan itu membuka aib kalian. Berhenti. Tuhan itu Maha Pemaaf nomor 1. Nomor 2, sudah tegasi bahwa berhenti. Biasanya yang merasa kotor itu karena merasa kotor, ya sudah lakuin terus begitu kan ya. Karena saya merasa kotor gitu loh. Tidak ada yang seperti itu. Pintu ampunan itu sangat besar, dan kalau sudah diampuni ya sudah nggak kotor lagi. Yang penting tidak mengulanginya gitu loh. Artinya selagi manusia itu masih menghembuskan nafas, itu ada kesempatan pertama, ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Artinya ya cepat-cepat sadar saja gitulah ya. Kalau memang ngelakuin salah di masa lalu, ya sudah, potong di masa sekarang. Masa lalu biarlah berlalu, itu kan masa lalu gitu loh ya. Siapa yang tidak melakukan kesalahan dalam hidup ini gitu loh. Yang penting adalah eh yang penting adalah mampu menjadikan kesalahan itu untuk pembelajaran. Jadi tidak perlu menyesali terlalu lama. Bahkan tidak perlu menyesal juga. Kenapa? Karena kesalahan yang terjadi pada kita itu adalah pembelajaran itu sendiri. Nah, mereka yang tidak mau belajar dari kesalahan dan tetap melakukan kesalahan itulah yang tidak benar. Oke ya, sepertinya ini sudah lama benar ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini ya dibaca sendiri saja. Nanti akan masuk ke ujian. Oke, saya cukupkan saja untuk materi pertama. Semoga bermanfaat.